Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jerawat pada area Miss V. Untuk teman-teman perempuan tidak jarang yang mengeluhkan adanya jerawat di area tersebut. Apakah ada kesamaan antara jerawat yang ada di wajah dengan yang di area Miss V? Jerawat itu adalah segala bentuk peradangan yang ada pada kelenjar rambut atau kelenjar pilosebaceus. Jadi, antara jerawat yang di muka dengan yang di bawah sebenarnya serupa, tapi tak sama. Serupanya karena sama-sama bentuk peradangan. Tapi bedanya untuk yang di wajah mayoritas karena hormonal, untuk yang di bawah lebih sering karena infeksi. Lalu kebiasaan memencet jerawat pasti ada di antara kita yang risih. Jika ada jerawat ingin langsung dipencet rasanya. Untuk jerawat di bagian miswi, semisal sudah terlanjur kita pencet, kira-kira efeknya sama nggak dengan yang di wajah? Ya, sebenarnya dari dokter kulit tidak pernah merekomendasikan memencet atau memecahkan semua jenis jerawat dimanapun, baik di wajah, punggung, leher, dan di tempat lainnya. Walaupun rasanya tidak nyaman, tetap kita tidak boleh memencet jerawat. Karena begini, diibaratkan suatu proses yang terjadi di kulit, itu tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh kita interupsi dengan cara memencet. Kita harus ingat, suatu peradangan butuh beberapa waktu untuk bisa sembuh. Dengan kita memencet jerawat tersebut, justru akan merangsang peradangan baru. Apakah jerawat tersebut bisa mempengaruhi area dalam Miss V? Kebanyakan tidak mempengaruhi bagian dalam atau liang vagina. Hanya saja bisa mempengaruhi area bibir vagina di mana terdapat banyak kelenjar rambut. Namun, apabila kejadiannya dekat di liang vagina, kita harus cari tahu dulu penyebab jerawat tersebut. Karena apa? Untuk tahu lebih lanjut, tentu harus memeriksakan ke dokter. Untuk meminimalisir ada bakteri di vagina, kita harus rutin ganti celana dalam. Kunci utama tentu masalah kebersihan. Tidak terkecuali pemakaian celana dalam. Kalau bisa, sesering mungkin, minimal setelah mandi kita ganti celana dalam. Namun, berapa kalinya tentu harus melihat aktivitas dari wanita tersebut. Apabila aktivitas outdoor, tentu lebih sering untuk ganti celana dalam. Lalu, adakah batas pakai usia celana dalam? Dalam artian, apakah ada usia untuk bisa dapat digunakan? Kembali ke cara pakai dan bahan yang dipakai. Jika sudah tidak nyaman saat dipakai atau ada bau, tentu kita harus segera menggantinya dan beli yang baru. Selanjutnya, bagaimana cara untuk perawatan celana dalam agar tidak jadi tempat berkumpulnya bakteri? Intinya adalah penyebab jerawat pada area vagina adalah kelembapan atau kebersihan yang kurang, sehingga dua hal ini dapat diatasi salah satunya dengan menjaga kebersihan celana dalam. Nah, tipsnya yang pertama adalah material dari celana dalamnya. Harus pilih material yang lembut, termasuk pemilihan pembalut. Jika sedang menstruasi, pilihlah pembalut yang lebih lembut untuk meminimalisir gesekan. Yang kedua, material celana dalam yang ventilasi atau sirkulasinya bagus sehingga tidak terlalu lembab. Diusahakan hindari bahan seperti likra, spandek, ataupun latex karena sudah pasti tidak berventilasi. Yang ketiga, bentuk dari celana dalam. Pakai bentuk yang nyaman, tidak usah yang mungkin terlalu mini atau malah terlalu tertutup. Yang terakhir, yang keempat adalah ukuran dari celana dalam. Jelas kita tidak bisa memakai celana yang terlalu ketat karena akan menambah kelembapan dari area tersebut.
Obat yang paling mujarab untuk jerawat di bagian misfi adalah waktu, karena memang dapat sembuh sendiri. Kalau tidak bahaya, pasti akan sembuh sendiri. Namun, apabila terus timbul jerawat baru, hingga nyeri dan mengganggu aktivitas, tentu sangat tidak disarankan menggunakan bahan-bahan alami, karena tidak semua yang berbau alami itu cocok dengan kita. Semisal ada bentuk lainnya kemerahan, hingga terasa sakit dalam aktivitas, tentu sangat dianjurkan pergi ke dokter untuk diperiksa dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Sebaiknya tidak mencoba sekali-kali untuk beli obat sendiri di toko atau over the counter drugs, karena kita tidak tahu pasti penyebab dari jerawat tersebut. Jangan-jangan saat kita diberikan petugas apotek katakanlah obat anti jamur, ternyata jerawat tersebut terjadi karena infeksi bakteri. Tentu jerawat tersebut tidak akan sembuh dan takutnya malah menambah kadar dari infeksi di jerawat tersebut. Jadi, jerawat vagina seperti apa yang harus segera diperiksakan ke dokter? Kata kuncinya adalah harus timbul gejala. Karena jika sudah ada gejala harus diperiksakan, mau ringan atau sedang ataupun berat harus segera diperiksa. Lalu selanjutnya ada pertanyaan, adakah hubungan dari mencukur rambut kemaluan, atau adakah aturan dan tata cara yang benar dalam mencukur rambut kemaluan? Ya, rekomendasinya memang rambut tidak boleh dicukur habis, karena sejatinya rambut itu punya fungsi masing-masing. Jangan langsung dicukur karena tipe rambut masing-masing orang berbeda, dari mulai panjang minimal, ketebalannya. Jadi jangan langsung dicukur. Jika ingin dihabiskan, lebih baik kita potong dulu menggunakan gunting untuk mengurangi resiko iritasi. Setelah itu, pastikan pisau cukurnya bersih jika ingin digunakan. Lalu karena rambut kita punya arah tumbuh, cukur searah dengan arah tumbuh rambut, jangan berlawanan. Karena apabila berlawanan akan beresiko timbulnya ingrowing hair dan itu sangat menyakitkan. Area yang dicukur pun dalam kondisi bersih harus kita pastikan. Setelahnya pun harus dibersihkan dengan sabun dan air mengalir. Lalu ada pertanyaan lagi, bolehkah mencuci kemaluan menggunakan sabun sirih? Sebenarnya tidak ada yang melarang. Sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kondisi. Selama itu tidak mengiritasi kulit Anda dan tidak menimbulkan keputihan, ya boleh-boleh saja. Oke, sekian video informasi dari kami. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa untuk berbagi video ini ke orang terdekat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.